Gibran ternyata punya nyali menemui para peserta aksi demo di Bengkulu. Ya, di Bengkulu terjadi demo dikarenakan kelangkaan BBM. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Ini Mas Wapres menemui siap. 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 Pak Wakil Presiden mau menemui aksi demonstran. Ini Wakil Presiden kita menemui masyarakat Provinsi Bengkulu. Siap. 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 Antusias warga masyarakat Bengkulu saling sapa dengan Ya, itulah keadaan di mana Wakil Presiden berusaha untuk menemui para peserta aksi demo di Bengkulu yang tengah ramai, dan tentu saja Pas Pampres begitu sangat ketat di dalam menjaga Mas Gibran. Di ruang VVIP, Gibran menemui langsung para mahasiswa pendemo di Bengkulu ya. Jadi tidak ada alasan Mas Gibran katanya penakut dan pelongo-pelongo. Namun demikian pada kenyataannya Mas Gibran berani menemui para demonstran, dan demonstran ditemui di ruang VVIP. Luar biasa keberanian Mas Wakil Presiden itu. Siap. Ini Siap. Mas Gibran menemui para Oke, Mas Gibrannya turun, guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui aksi. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan. Ya, warga antusias sekali menerima Mas Wapres. Peserta demo sendiri juga ingin menemui Mas Wapres. Sungguh luar biasa pesona Mas Wakil Presiden. Dan inilah pidato Mas Wakil Presiden saat menemui para pendemo di Bengkulu ya. Masalah gempa, dan satu lagi masalah BBM. Tiap hari ngantrinya lama. Tadi saya dengan Pak Gubernur begitu turun dari pesawat langsung mengunjungi pelabuhan. Jadi di sana pelabuhannya itu sudah jadi, lautnya sudah jadi tanah Bapak Ibu. Jadi kapalnya yang mengangkut BBM tidak bisa masuk. Nah, ini sudah dicarikan solusi bersama-sama Pak Gubernur dari Pertamina dan lain-lain. Intinya ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Ya, itulah tadi pernyataan Mas Wakil Presiden di mana untuk BBM kelangkaan BBM dikarenakan memang pelabuhan di Bengkulu telah menjadi tanah ya, lautnya itu telah menjadi tanah, oleh karenanya tidak ada kapal yang bisa bersandar di sana. Ya, mungkin satu-satunya jalan adalah dengan cara darat ya, dikirim lewat darat ya. Dikarenakan dikirim lewat laut sudah tidak bisa, dikarenakan perlu waktu pengerukan untuk bersandar kapal begitu Mas Bro. Ya, memang kita lihat di sana bahwa kunjungan Wapres Mas Gibran di Bengkulu mendapatkan dihadang oleh warga masyarakat dan juga mahasiswa ya, yang ingin menemui Mas Wapres. Mas Wakil Presiden juga berkunjung untuk meninjau langsung 2 SPBU di Bengkulu yang menjadi
antrian panjang warga masyarakat. Ya, sungguh luar biasa ya, Mas Wapres menemui warga dan mengunjungi SPBU yang sedang ramai ngantri. Alhamdulillah, makasih Pak. Rabu banyak. Dan inilah kunjungan kerja Mas Wapres di Bengkulu. Jokowi Pak, saya selamat Pak. Melayani foto ini bersama Pak Gubernur ya, Gubernur Bengkulu ya. Kawan-kawan seluruhnya, tadi Ini mahasiswa sudah ya. diterima masalah tentang BBM, kemudian pengerukan itu sudah berjalan katanya. Tapi itu tetap tanggung jawab dari Gubernur Bengkulu. Nah, hari ini juga Gubernur Bengkulu tidak ada di situ. Tadi Pak Gibran juga menyayangkan bahwa Gubernur Bengkulu juga menaikkan opsian pajak 66% itu tadi. Nah, kita tetap dalam satu perjuangan, satu gerakan kita sama-sama. Apa yang sudah kita rencanakan ke depannya tetap kita lakukan. Nah, bahwa Gubernur Bengkulu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Karena Gubernur Bengkulu yang punya kawasan, Gubernur Bengkulu yang punya kebijakan di Provinsi Bengkulu. Nah, itu mungkin kawan-kawan ada yang mau disampaikan? Ya, satu lagi bahwa tadi kita sampaikan juga terkait dengan kelangkaan BBM, krisis BBM, bahwa Wapres dia akan selesaikan masalah ini. Dia tadi sudah disampaikan kepada Pak Gubernur akan buka SPBU 24 jam. 24 jam begitu. Jadi untuk suplai terkait dengan BBM juga akan dikerahkan lebih banyak lagi, itu yang disampaikan beliau tadi. Kita juga sampaikan terkait dengan isu yang terus-menerus di Bengkulu terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan seluruh perizinan yang ada di Provinsi Bengkulu, itu kita minta segera evaluasi. Itu juga kita sampaikan ada berapa banyak petani yang hari ini dikriminalisasi oleh perusahaan-perusahaan. Kita minta bahwa ada kepastian hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini yang kita tekankan kepada Mas Wapres. Dan beliau juga akan segera juga menindaklanjutinya terkait dengan seluruh isu yang kita sampaikan, baik itu pajak, BBM, terkait dengan perizinan lingkungan hidup. Itu yang kita sampaikan tadi. Berarti dalam bulan ini arahan dari Wakil Presiden tadi untuk mempercepat persoalan yang ada di Bengkulu ini? Ya, tadi beliau sampaikan bahwa ada 2 tim yang hari ini akan tinggal di Bengkulu dan akan membahas seluruh persoalan yang kita sampaikan tadi. 2 tim ya? Enggak, fokus masalah penaikan pajak tadi apa respon? Ya, itulah tadi pernyataan dari mahasiswa yang telah bertemu dengan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka di Bengkulu dan menyatakan sangat puas, dan tentu saja mereka masih menunggu daripada kebaikan daripada Gubernur Bengkulu yang menaikkan pajak sampai 60% begitu ya. Mahasiswa ini sangat geram kepada gubernurnya sendiri, dan namun demikian dia berterima kasih kepada Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Begitu Mas Bro. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui aksi demonstran. Ini Wakil Presiden kita menemui masyarakat Provinsi Bengkulu. Siap. 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 Ya, begitu cekatan ya Mas Wakil Presiden Mas Gibran langsung menemui mahasiswa yang menuntut BBM langka, dan ini terjadi di Bengkulu di depan Hotel Mercure
di mana Mas Wakil Presiden menginap di sana begitu ya Mas Bro ya. Dan berita mengenai kelangkaan BBM di Bengkulu juga sudah ramai di media mainstream ya. Kelangkaan BBM di kota Bengkulu kian mengkhawatirkan. Antrean kendaraan mengular di hampir seluruh SPBU. Tak hanya pagi, tetapi hingga larut malam. Warga kehabisan tenaga dan waktu demi setetes bensin, sementara kemacetan terus melumpuhkan sejumlah titik kota. Antrian panjang motor dan mobil mengular di hampir seluruh SPBU di Bengkulu. Tak hanya terjadi di pagi hari, antrean bahkan terus berlanjut hingga malam membuat warga kewalahan. Kondisi ini tak hanya terjadi di SPBU. Warung-warung penjual bensin eceran pun kerap kehabisan stok. Parahnya lagi, antrean panjang ini sering menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Banyak pengendara yang harus mengorbankan waktu kerja hanya untuk mengantri BBM.